Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Rahma Agustin Novel, NPM A1E020040 dari Prodi Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Pada praktikum kali ini, saya akan melakukan percobaan praktikum yang berjudul gerak melingkar dengan tujuan memiliki keterampilan melakukan percobaan gerak melingkar, mengidentifikasi besaran-besaran pada gerak melingkar, menemukan hubungan antar besaran pada gerak melingkar. Pada praktikum gerak melingkar, kita akan menggunakan alat dan bahan. Yang pertama, beban. Di sini kita menggunakan beras seberat 200 gram, 100 gram, dan 50 gram. Yang kedua, kita menggunakan benang nilon sepanjang 50 cm. Yang ketiga, kita akan menggunakan pena standar yang sudah dibuang isinya. Yang keempat, ada mistar atau penggaris. Yang kelima, ada stopwatch. Di sini kita menggunakan stopwatch HP, dan yang keenam kita menggunakan penjepit kertas. Selanjutnya kita akan melakukan langkah kerja atau prosedur kerja. Yang pertama, kita masukkan tali nilon sepanjang 30 cm ke dalam kandung pena. Kemudian tali beban bagian bawah sebagai beban tetap seberat 50 gram. Kemudian kita jepit dengan penjepit kertas supaya tidak lepas. Kemudian untuk beban putarnya kita menggunakan berat 100 gram untuk percobaan yang pertama. Baiklah, untuk pengamatan yang pertama kita akan menggunakan beban 100 gram pada jari-jari 30 cm. Kita catat waktunya dalam 10 putaran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baiklah, untuk percobaan yang pertama kita mendapatkan hasil 6,61 sekon. Percobaan yang kedua, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita mendapatkan hasil 6,00 sekon. Percobaan yang ketiga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita mendapatkan hasil 6,607 sekon. Pengamatan yang kedua, kita ganti beban 100 gram tadi menjadi 200 gram. Jari-jari tetap sama 30 cm. Untuk percobaan pertama, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita mendapatkan hasil 6,55 sekon. Percobaan kedua, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita mendapatkan hasil 7,35 sekon. Percobaan ketiga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita mendapatkan hasil 6,52 sekon. Untuk percobaan pengamatan ketiga, kita tetap menggunakan beban putar seberat 200 gram, tetapi jari-jarinya kita ubah menjadi 15 cm. Percobaan pertama, kita mendapatkan hasil 6,11 sekon. Percobaan kedua, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita mendapatkan hasil 6,69 sekon. Percobaan ketiga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita mendapatkan hasil 6,09 sekon. Baiklah, setelah kita melakukan percobaan praktikum gerak melingkar yang sudah kita lakukan, kita di sini mendapatkan hasil pada tabel 5.1 dan 5.3 yang dapat kita lihat di tabel berikut. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai periode, kecepatan sudut, dan kecepatan linier. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh pada pengamatan tabel 5.1 itu yang nomor 1. Di sini kita memiliki massa beban tetap. Kita buat diketahuinya terlebih dahulu ya. Massa beban tetapnya 50 gram. Massa beban putarnya 100 gram. Jari-jarinya
30 cm. N atau banyaknya putaran yang kita lakukan itu 10. T-nya waktunya 0, T atau waktu di sini kita mendapatkan 06,38 sekon. Dan P-nya di sini kita menggunakan 3,14. Selanjutnya kita akan mencari T atau periode, omega atau kecepatan sudut, dan V atau kecepatan linier. Di sini kita menggunakan rumus periode T waktu per N, banyaknya putaran. Waktu yang tadi kita sudah ketahui itu 06,38 per 10 putaran. Itu hasilnya 0,638. Selanjutnya kita akan mencari omega atau kecepatan sudut. Rumus yang kita gunakan 2pi per T. Pi-nya tadi kan kita menggunakan 3,14. Dan T-nya di sini sudah kita dapatkan 0,638. Hasilnya 9,84. Selanjutnya kita akan mencari kecepatan linier. Di sini kita menggunakan rumus R per omega atau jari-jari per omega. Jari-jarinya kan tadi 30 cm. Kali omeganya kita dapatkan 9,84. Hasilnya itu 295,2. Baiklah, inilah hasil yang kita dapatkan pada tabel 5.1 nomor 1, yaitu periodenya itu 0,638, omeganya itu atau kecepatan sudutnya 9,84, kecepatan liniernya itu 295. Untuk isi tabel berikutnya atau pengamatan berikutnya, kita bisa gunakan rumus dan cara yang sama. Kita bisa lihat pada tabel berikut. Nah, setelah kita sudah mengisi tabel pengamatan 5.1 sampai 5.3, di sini saya akan menjelaskan mengenai ralat. Di sini saya akan mengambil contoh ralat pada tabel pengamatan 5.1. Kita peroleh data X-nya dari tabel ini dan kita jumlahkan, hasilnya 1,845. Dan untuk mencari X bar itu dibagi 1,845 dibagi 3. Hasilnya itu 0,615. Selanjutnya kita akan mencari X dikurang X bar itu, X barnya kan sudah kita ketahui 0,615. Nah, di sini tinggal mengurangi 0,615 dikurang 0,6118 dikurang 0,615. Itu sudah kita dapatkan 0,023, 0,015 dan 0,08. Dan untuk mencari X dikurang X bar kuadrat itu tinggal data X ini dikuadratkan, 0,023 dikuadratkan, 0,015 dikuadratkan, 0,08 dikuadratkan, dan kita mendapatkan hasil Baiklah, selanjutnya kita akan mencari ralat mutlak. Nah, setelah kita mendapatkan hasil tabel pengamatan 5.1 sampai 5.3, selanjutnya kita akan membahas tentang ralat. Di sini saya akan menjelaskan contoh ralat pada tabel 5.1. Pada tabel 5.1 itu periodenya
atau data X kita dapatkan 0,638, 0,6, 0,607. Kemudian kita cari X bar. Di sini rumus X bar itu sigma XN per N. Nah, sigma XN per N itu jumlah dari data X. Itu kita dapatkan 1,845. Di sini 1,845 dibagi dengan 3. Itu hasilnya 0,615. Kemudian untuk mencari X dikurang X bar itu 0,638 dikurang dengan 0,615. Kita dapatkan hasil 0,23. Kemudian untuk selanjutnya kita lakukan hal yang sama juga. 0,6 dikurangi 0,6115 itu hasilnya 0,015. 0,007 dikurang 0,615 itu hasilnya 0,008. Kemudian X hasil 1,845 dikurang X bar itu hasilnya 0,615 adalah 1,23. Kemudian untuk X dikurang X bar kuadrat itu hasil dari data ini kita kuadratkan dan kita dapatkan hasil 0,000529, 0,000225, 0,000064. Dan ini kita kuadratkan juga hasilnya 1,5129. Kemudian kita menghitung ralat mutlak. Di sini delta X sama dengan akar sigma dalam kurung X dikurang X bar per N dalam kurung N dikurang 1 sama dengan akar 1,5129 per 3 dalam kurung 3 dikurang 1 sama dengan 1,5129 per 6 sama dengan kita dihasilkan 0,25215. Kita jadikan tadi kuadrat. Nah, kita jadikan tulisan biasa 0,5021. Kemudian ralat nisbinya. Di sini delta L sama dengan delta X per X dikali 100% sama dengan 0,50 per 0,615 dikali 100% sama dengan hasilnya itu 0,813%. Kemudian untuk ketelitian, di sini ketelitian 100% dikurang tadi yang sudah kita dapatkan 0,813. 100% dikurang 0,813 itu 99,187%. Selanjutnya kita akan membahas tentang gerak melingkar. Gerak melingkar adalah suatu benda yang membentuk lintasan berupa lingkaran mengelilingi suatu titik tetap. Kemudian periode atau T adalah waktu yang dibutuhkan objek untuk menyelesaikan satu putaran penuh. Kemudian frekuensi adalah banyaknya putaran yang dilakukan dalam satu detik. Seperti yang sudah kita ketahui, rumus periode atau T besar sama dengan T kecil per N. Waktu dibagi dengan banyaknya putaran. Dan frekuensi sebaliknya, N per T banyaknya putaran per waktu. Dan selanjutnya, besaran yang mempengaruhi kecepatan sudut itu ada periode, waktu selama berputar. Kemudian, grafik mempengaruhi kecepatan sudut. Pada grafik itu, yang mempengaruhi itu periode dan kecepatan sudut. Nah, grafik kalian bisa lihat pada berikut. Dan selanjutnya itu formula kecepatan sudut. Di sini kita menggunakan omega 2 pi per T. Selanjutnya, itu besaran yang mempengaruhi kecepatan linier itu ada jari-jari, ada omega, ada periode, ada frekuensi, dan ada N atau banyaknya putaran. Dan hubungan besaran yang mempengaruhi kecepatan linier dengan menggunakan grafik itu ada periode dan kecepatan linier yang bisa kita lihat pada grafik di sini. Selanjutnya untuk formula kecepatan linier di sini kita menggunakan V, kecepatan linier sama dengan jari-jari dikali omega. Dan untuk contoh gerak melingkar pada kehidupan sehari-hari itu kita bisa lihat pada roda yang berputar seperti motor, mobil, habis itu gerakan putaran kipas angin, gerakan putaran jarum jam, dan lain sebagainya. Berdasarkan praktikum gerak melingkar, dapat kita simpulkan bahwa gerak melingkar adalah gerak suatu benda pada lintasan dengan maju konstan, dan arah kecepatan tegak lurus percepatan faktor yang mempengaruhi adalah percepatan dan massa benda. Tadi percobaan praktikum mengenai gerak melingkar, mudah-mudahan dapat kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.